Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Febrinanda dengan pemegang NIM 442020. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang Ibnu Khaldun dan karyanya dengan tujuan untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Afrika Spanyol. Ibnu Khaldun merupakan salah seorang tokoh penting dalam sejarah peradaban Islam. Beliau memiliki gelar seperti Bapak Sosiologi, Bapak Ekonomi. Beliau merupakan salah satu peletak dasar filsafat sejarah, dan beliau adalah tokoh yang menggagas teori politik. Nama Ibnu Khaldun dikenal di berbagai belahan dunia pada abad ke-17, baik itu di dunia barat maupun di dunia timur. Sementara orang-orang Eropa baru mengenal karyanya pada abad ke-19. Para ilmuwan sosial Eropa begitu terkesan atau takjub dengan pemikiran Ibnu Khaldun, terutama karyanya yang berjudul Kitab Muqaddimah. Dalam Kitab Muqaddimah ini, Ibnu Khaldun menyusun menjadi 3 bab. Yang pertama ada namanya kajian dasar tentang peradaban. Di sini Ibnu Khaldun menjelaskan akar-akar historisnya serta hubungan sebab akibat pada berbagai fenomena sejarah. Yang kedua, pada bab kedua, Ibnu Khaldun mengulas soal sejarah bangsa Arab dari masa awal peradaban hingga ke masa saat Ibnu Khaldun menulis buku Muqaddimah ini. Dia juga membahas tentang negara-negara di sekitar Arab seperti Turki, Israel, Yaman, Romawi, hingga ke bangsa Eropa. Pada bab terakhir, yaitu bab ketiga, beliau menitikberatkan perhatiannya pada sejarah bangsa Barbar dan bangsa Zanatah. Muqaddimah ini, Ibnu Khaldun memperkenalkan sejumlah istilah yang berkaitan dengan studi ilmu sejarah yang dia lakukan. Yang pertama, ada namanya istilah ilmu al-umron, yaitu ilmu tentang kebudayaan, yang mana menurutnya mengkaji tentang perihal masyarakat dan segala problematika di kehidupan manusia tersebut. Yang kedua, ada namanya as-sabiyah atau kita kenal dengan kohesi sosial. Dan istilah yang ketiga adalah hikmah atau kebijaksanaan. Dalam kitab Muqaddimah ini, ia menggarisbawahi bahwasanya sejarah merupakan cabang dari ilmu kebijaksanaan, yaitu tidak membenarkan apa yang salah dan tidak menyalahkan apa yang benar. Muqaddimah merupakan sebuah kitab al-ibrar yang bercorak sosiologis, historis, dan filosofis. Dan sampai sekarang ini masih banyak para ilmuwan yang membahas atau mengkaji kitab ini. Buku karya Ibnu Khaldun ini dianggap sistematis sebagai uraian yang paling terstruktur tentang seluk-beluk ilmu sosial, sehingga para pembacanya dapat memahami secara mendalam situasi sejarah atau situasi dunia muslim di abad pertengahan. Jadi dari beberapa uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam menyusun kitab Muqaddimah, Ibnu Khaldun ia mengumpulkan dan menghubungkan fakta-fakta dalam masyarakat yang ia teliti. Kaidah ini bekerja secara struktural, yaitu secara sistematis, sehingga tidak dapat diubah lantaran karena tindakan individu. Segenap gagasan Ibnu Khaldun ini bermuara pada kesimpulan fenomena masyarakat yang dapat diteliti secara sains. Kontribusi besar Ibnu Khaldun ini telah merasionalisasikan ilmu sejarah serta pada penyusunannya metode-metode dan tujuan kajian tertentu. Sebelum Ibnu Khaldun ini merintis karyanya, yaitu kitab Muqaddimah ini, sebelumnya terdapat para sejarawan yang terdahulu telah banyak menulis sejarah, yaitu pada tingkat politik yang tinggi, tapi mereka fokus pada raja, bangsa, dan negara. Penulisan mereka ini terlalu banyak mengagungkan kekuasaan dan penguasaan, dan banyak cerita-cerita yang diulang dari satu generasi ke generasi lain, sehingga kitab yang dihasilkan berisi tentang nama-nama raja dan kota saja. Mereka abai terhadap penjelasan seperti soal asal mula kekuasaan itu berdiri, bagaimana perkembangannya, apa saja faktor yang membuat kekuasaan tersebut mencapai puncak kejayaan, hingga sebab akibat kekuasaan tersebut runtuh. Maka dengan itu, kitab Muqaddimah ini, karya Ibnu Khaldun ini mengubah cara pandang seseorang memahami sejarah. Ia ingin agar orang-orang ini paham
secara kritis terhadap kisah-kisah sejarah yang didengar atau dibacanya. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan juga dengan adanya materi tadi, kita dapat mengubah pandangan kritis kita mengenai sejarah agar lebih kritis lagi terhadap kisah sejarah yang kita dengar dan kita baca, agar dapat kita kontribusikan kepada penulisan sejarah yang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita. Saya Vina Febrinanda. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.